Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Drone Jelajah Indonesia. Jadi ceritanya hari ini teman-teman, saya berada di daerah Mamboro. Daerah Mamboro itu jaraknya sekitar 30 menit dari pusat kota Palu. Hari ini itu saya ada urusan sedikit di daerah Mamboro ini. Kemudian tadi pas saya singgah beristirahat, saya melihat di tempat ini itu ada sebuah objek yang wajib kita jelajahi teman-teman. Jadi seperti apa penjelajahan kita? Langsung saja kita terbangkan drone-nya teman-teman. Menggunakan drone DJI Mini 3 kita menelusuri tempat ini. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, di tempat ini itu ada sebuah kapal. Jadi ceritanya teman-teman, kapal milik Pertamina. Jadi kapal tanker milik Pertamina yang terdampar di sini. Dulunya kapal ini itu teman-teman bersandar di pinggir pantai. Di sini itu ada semacam dermaga kecil ya. Kemudian ada dua kapal yang bersandar di sana. Nah, pas musibah gempa bumi dan tsunami 6 tahun yang lalu, dua kapal itu kemudian terseret oleh ombak hingga yang satu kapalnya lagi itu sampai ke daratan, sementara kapal yang satu itu masih ada di pinggir pantai. Tapi dua-duanya kondisinya sudah terbengkalai. Sudah 6 tahun lamanya dua kapal ini terbengkalai di daerah ini. Entah mengapa pemiliknya itu tidak mengambil kembali kapalnya, padahal kondisi kapalnya itu sebenarnya masih bagus teman-teman, masih sangat layak untuk difungsikan kembali. Nah, ini dia tempatnya. Jadi tempat ini teman-teman dulunya itu semacam pengisian LPG ya, karena saya lihat di sini ada logo-logo Pertamina. Nah, di sana di bawah juga itu ada 4 tabung penampungan LPG. Tapi tempat ini sudah tidak difungsikan pasca gempa bumi dan tsunami 6 tahun yang lalu. Kita telusuri teman-teman, nanti saya akan tunjukkan kapal yang satunya. Nah, ini kapal yang masih ada di pinggir pantai, tapi kondisinya sama teman-teman. Kapal ini itu sudah terbengkalai lama. Ini dia kantor. Saya kurang paham juga ini kantor atau bagaimana, soalnya di bawah itu saya lihat juga ada masjid, tapi masjid sudah rusak, sudah tidak ditempati lagi. Nah, ini ya kapal yang saya maksud, kapal yang terseret oleh ombak tsunami hingga berada di daratan. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya tsunami pada saat itu. Diceritakan itu ombak yang ada di sini itu sekitar 6-7 meter tingginya, sehingga kapal yang begitu besar bisa terseret sampai ke daratan. Oke teman-teman, kita teruskan penjelajahan kita. Coba kita terbang agak rendah sedikit, kita lihat bagaimana kondisi dari kapal ini. Kapalnya hampir tertutup oleh pohon-pohon. Sini banyak sekali pohon-pohon liar, soalnya tempat ini itu sudah tidak terawat. Sepertinya kondisi kapalnya sudah rusak teman-teman. Jadi lantai-lantainya itu sudah pada berkarat. Kondisinya cukup menyedihkan teman-teman, soalnya saya lihat itu banyak dari bagian kapal yang itu yang hilang, seperti jangkar baling-balingnya itu sudah pada hilang semua. Mungkin dicuri orang. Nah, ini dia, lantainya sudah keropos teman-teman. Kita terbangkan agak rendah sedikit, kita maju ke depan, kita lihat. Di sini kondisinya lumayan hampir tertutup oleh pohon. Kapal ini cukup besar. Nah, ini dia bagian kemudinya ya. Sudah tidak terawat sama sekali. Sementara kapal yang satu itu yang masih ada di pinggir pantai, kondisinya kurang lebih sama. Cuma kalau
kapal yang satu itu tidak separah kapal yang ini, soalnya kapal ini itu berada di daratan, jadi mudah bagi akses orang-orang untuk datang. Kita lanjutkan penjelajahan kita. Nah, ini dia. Di sini ada beberapa bangunan, bekas-bekas bangunan. Kemudian di sini ada tangki, semacam tangki penampungan LPG. Oh, luar biasa panas. Panas teman-teman. Kondisinya panas sekali hari ini. Sangat terik mataharinya. Coba kita mendekat ke arah kapal yang satu. Jadi kapal ini itu sudah bersandar di tempat ini kurang lebih 6 tahun. Pasca gempa dan tsunami 6 tahun yang lalu, kapal ini tidak pernah ditarik kembali oleh pemiliknya, entah kenapa, padahal kondisi kapal ini tuh masih sangat bagus teman-teman, masih sangat layak, tapi sudah tidak pernah ditarik kembali. Coba kita berputar, kita ambil angle sinematik. Oke. Kita mendekat sedikit. Ini dari arah depan teman-teman. Kapalnya masih bagus sebenarnya. Terlihat di situ ada seperti tong penampungan LPG atau apa, saya juga kurang tahu. Kita lihat lebih dekat. Ini dia. Saya sebenarnya cukup penasaran teman-teman bagaimana kondisi kapal dari arah dekat. Cuma berhubung hari ini waktunya tidak memungkinkan untuk saya datang ke sana, jadi kita telusuri saja lewat udara. Coba kita berputar, kita kelilingi kapal ini. Jadi harusnya kapal ini tuh diamankan. Soalnya kalau dibiarkan seperti ini tuh bisa habis. Karena di sini tuh masih sangat banyak barang-barang berharga yang ada di kapal ini. Terlihat di sana ada logo Pertamina. Oh ya teman-teman, ada nama kapalnya, LPG 9 Jakarta. Kita putari sedikit. Kalau yang kapal yang ini yang masih ada di pinggir pantai itu masih sedikit aman. Soalnya akses ke sana itu cukup sulit, jadi orang-orang yang berniat jahat itu tidak mudah untuk datang ke sana. Ini ya kondisi kapal yang sudah berada di atas daratan, hampir tertutup oleh pepohonan yang ada di sini. Sayang sekali kapal ini dibiarkan begitu saja, padahal kapal ini itu harganya pastinya mahal. Coba kita berputar, kita akan mengelilingi bagaimana kondisi dari bekas kapal tanker Pertamina yang terdampar kurang lebih 6 tahun lamanya. Biasanya di tempat ini tuh banyak orang teman-teman yang sekedar berfoto atau sekedar datang berkunjung karena penasaran, tapi kebetulan hari ini saya lihat tidak ada orang, sepi. Ini dia, terlihat juga di sana ada Teluk Palu. Jadi bisa dibayangkan seperti apa gempa bumi dan tsunami yang menimpa kota Palu pada 6 tahun yang lalu. Diceritakan itu katanya ombak yang datang dari arah teluk itu sekitar 6-7 meter tingginya, makanya wajar saja kapal sebesar ini bisa terseret sampai ke atas daratan. Kondisinya sangat menyedihkan. Nah, di bawah teman-teman, di bagian semak-semak itu sebenarnya banyak buaya juga teman-teman. Jadi merupakan itu sarang buaya. Jadi kalau teman-teman ini berkunjung ke sana harus hati-hati, karena di dalam situ tuh banyak buaya.
Sebenarnya tempat ini itu dulunya sebelum tsunami belum begitu lama beroperasi. Kemudian pas tsunami datang, tempat ini mati seperti ini. Sudah tidak pernah difungsikan kembali. Di sini juga terlihat ada 4 tabung tong penampungan LPG. Terlihat ada tulisan LPG di sana. Cuacanya panas teman-teman, luar biasa panas. Hari ini panas sekali. Coba kita terbang mendekat. Kita ke arah bangunan-bangunan kosong yang ada di bawah. Sebenarnya untuk belusukan seperti ini itu bagusnya menggunakan drone FPV. Cuma kebetulan karena saya belum punya drone-nya, jadi kita gunakan saja drone aerial yang ada. Sana ada masjid juga teman-teman. Terlihat ada masjid. Cuma akses masuk ke sini itu sulit karena banyak semak-semak. Kemudian di bagian kapal yang terbengkalai itu seperti rawa-rawa begitu, jadi harus hati-hati kalau mau masuk ke sini. Di sini ada masjid ya, masjid terbengkalai juga. Tempat ini tuh pas di pinggir jalan raya teman-teman. Jadi makanya suaranya sekarang itu agak berisik. Banyak lalu lalang kendaraan di dekat saya, soalnya saya berada di dekat jalan raya. Jadi seperti inilah kondisi dari bekas pengisian LPG milik Pertamina yang porak-poranda oleh ombak tsunami 6 tahun yang lalu. Sini juga ada bangunan, tapi rata-rata bangunan yang pendek-pendek itu atapnya sudah pada hilang. Pastinya dicuri orang ya. Kita lihat di sini di bawah itu ada bangunannya, atapnya sudah hilang. Tempat ini cukup menyeramkan. Ini dia. Posisinya itu pas berada di pinggir pantai Teluk Palu. Jadi tsunami yang datang saat itu makanya kapalnya itu sampai terseret ke atas. Di kesempatan berikutnya mungkin saya akan datang secara langsung ke kapal ini. Kita akan lihat lebih dekat seperti apa kondisinya dari dekat. Kalau ada akses untuk masuk ke dalam, kita akan masuk ke dalam teman-teman. Kita akan melihat. Jadi sini tuh sudah penuh rumput, penuh pohon-pohon. Coba kita terbang ke arah jalan raya. Kita lihat masuk ke sini tuh lewat mana. Ini dia tempatnya. Jadi daerah Mamboro ini jaraknya sekitar 30 menit dari pusat kota Palu. Tidak begitu jauh. Kebetulan hari ini tuh saya ada urusan di sekitar daerah Mamboro. Oke, kita lanjutkan penjelajahan kita. Kita telusuri tempat yang ada di Mamboro. Ini pertama kali saya menerbangkan drone di tempat ini. Kita lihat. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi dari kapal terbengkalai. Di sini banyak buayanya teman-teman. Jadi untuk masuk ke dalam sini itu hanya melewati jalan-jalan setapak. Jadi kendaraan itu tidak bisa masuk. Coba kita terbang ke arah jalan raya. Kita pulang manual. Soalnya cuacanya panas sekali teman-teman. Hari ini cuacanya luar biasa panas. Jadi saya agak kepanasan di sini.
Ini dia jalan poros. Kita pulang balik manual saja. Kita telusuri jalan ini. Soalnya saya itu tidak begitu jauh, sekitar 500 meter dari tempat ini. Jadi kita terbang manual, kita telusuri jalan ini. Jadi seperti inilah kondisi Mamboro. Dulunya di sini itu juga memakan banyak korban, teman-teman. Soalnya rumah-rumah yang berada di pesisir pantai itu habis tersapu ombak tsunami. Ini dia. Itu dia, teman-teman, posisi saya yang berada di pinggir pantai. Saya berlindung di bawah mobil, soalnya ini panas. Kita telusuri jalannya. Kita pulang manual, kita tidak pakai mode RTH, kita balik manual saja. Jadi seperti ini kondisi lalu lintas yang ada di daerah Mamboro. Nah, di samping saya itu ada bangunan yang bentuk persegi, itu merupakan masjid, teman-teman. Itu seperti masjid ikon yang ada di Mamboro. Oke, kita turunkan drone-nya, teman-teman, karena berhubung cuacanya sangat terik, jadi saya tidak betah tinggal di sini, sangat panas. Kita turunkan, kita turun pelan-pelan. Soalnya di sini banyak juga kabel-kabel. Oke, kita majukan sedikit. Nah, ini dia Teluk Palu. Nah, itu, teman-teman, tempat yang saya pernah sebutkan dulu, gunung yang dikeruk. Untuk materialnya itu diambil kemudian diangkut ke Kalimantan untuk membangun IKN. Kita turunkan. Saya kepanasan di sini, teman-teman. Kita terbang mendekat. Oke, drone-nya sudah sampai di posisi semula. Oke, teman-teman, sampai di sini saja penjelajahan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video-video penjelajahan kita berikutnya. Tetap dukung channel Drone Jelajah Indonesia supaya channel ini semakin berkembang dengan cara mengklik like serta mensubscribe channel ini. Bagikan jika video ini bermanfaat. Jadi, teman-teman, sampai di situ saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.